kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, selamat datang dalam acara Halal Bihalal Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif dengan tema Kembali Fitri dengan Kreativitas. Terima kasih. Ya. Pergi liburan mendayung sampan. Sampan didayung, tidak terasa sudah sepekan. Bapak dan Ibu berhubung masih suasana lebaran, yuk kita silaturahim sekaligus bermaafan. Sekali lagi terima kasih banyak atas kedatangan Bapak dan Ibu sekalian, dan untuk mengawali acara hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk dapat berdiri menyesuaikan. Dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rohmu untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama penghormatan saya kepada Bang Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021-2024. Teman-teman masih rindu dengan Pak Sandi, mohon berdiri biar bisa disapa langsung. Kalau musisi dibilangnya living legend, karena Pak Sandi biasa dengan pantun, saya juga harus belajar pantun Pak Sandi. Halal bihalal, mari ikuti dengan seksama. Bersihkan hati dan pelihara silaturahminya. Kepada hadirin tamu undangan semua, selamat datang di rumah Ekraf kita bersama. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, berhalal bihalal dalam suasana Idul Fitri
dengan tema Kembali Fitri dengan penuh kreativitas. Mengawali sambutan pada hari ini, saya bersama istri, begitu juga atas nama keluarga dan atas nama kementerian, mengucapkan Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Halal bihalal bukan sekedar tradisi tahunan, tapi juga momen untuk mempererat silaturahmi, berkolaborasi, serta menyatukan hati, pikiran, dan langkah kita. Dalam momentum yang baik ini, mari kita jalin semakin erat kebersamaan dan songsong hari-hari ke depan dengan sinergitas, integritas, dan profesionalisme. Dan kejutan lainnya, kita akan menyaksikan peragaan busana yang sudah busana sudah siap nih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini adalah bentuk resiprokal kita terhadap para pegiat yang idenya ini sebenarnya tercetus dari Pak Sandi juga nih. Pak Sandi, terima kasih idenya, dan sambil juga akan diiringi oleh musik gabus lagi ya. Siap. Ini ada cerita tertentu? Oke, Bibi Monika ya. Oke, silakan dan teman-teman untuk dapat memberikan dukungannya terhadap para teman-teman kita yang akan melakukan fashion show.
20-an umurnya sepertinya. Dan ada Pak Amin ini yang tingginya semakin cocok untuk model. Ini antitesa. Tapi karena kita di suasana Lebaran ini, atas nama keluarga saya dan Pak Nur mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih keluarga besar Kementerian Ekonomi Kreatif, Pemprov masih mengundang kami dan kami merasa menjadi bagian dari keluarga besar. Mohon diberikan dukungan yang terbaik kepada sahabat kita, sahabat saya, sahabat lama keluarga kami, keluarga Pak Rosan dan saya Pak Menteri. Berikan dukungan yang terbaik kepada beliau dan BUMN. Komentar dari teman-teman stakeholder industri, mereka akan semangat bergiat untuk menggolkan program-program Bapak dan mudah-mudahan tadi Asta Ekraf itu bisa terwujudkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 1. Kamu sama kreatif? Oke, berikan 3 jarinya ya. Saya tunggu dulu. 3, 2, 1. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya diminta diundang khususnya oleh Pak Amin ya, Direktur Musik buat bahas kembali Fitri dengan penuh kreativitas gitu. Ini menarik karena kita mulai dari biasa kita ya. Kita biasanya kalau Idul Fitri kita mengucapnya apa nih, Bapak Ibu? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Dan ternyata itu cuman khas di Indonesia dan di Malay World aja. Kalau jurnal Indonesia and Malay World tuh Melayu itu adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, sedikit Thailand di selatan, Patani, kemudian di Mindanao. Jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, itu ciri khas Indonesia. Karena biasanya kalau di tanah Zahir Arab, kebetulan saya S1 Arab, itu biasanya taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita, minna dari kami, doain dan kalian semua gitu ya. Atau Id Mubarak, Happy Eid, selamat hari raya Id. Atau Qul amin wa antum bi khairin. Qul amin artinya sepanjang tahun, wa antum bi khairin, semoga kita semua diberikan kebaikan sepanjang tahun. Tapi Indonesia sangat unik. Ini bagi saya adalah sebuah kreativitas para alim ulama zaman itu yang melihat Indonesia kebutuhannya apa atau prioritasnya apa atau apa yang paling cocok masuk gitu ya. Itu menarik sekali. Bahkan kadang-kadang minal aidin itu sering disamakan dengan maaf lahir batin ya. Saya sampai kemarin tuh ketemu teman-teman minal aidin ya, padahal minal aidin itu adalah sebuah doa yang oleh Rasul ajarkan, yaitu ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan aidin dan faizin. Aidin juga ada dua arti gitu ya. Yang biasa kita dengar adalah Id itu artinya Id itu perayaan ya, kembali fitrah. Fitri itu fitrah, kembali ke fitri. Itu yang sangat populer di Indonesia. Tapi ada arti kedua, Id itu artinya perayaan, dan fitr itu artinya adalah sama bahasa Arab sama bahasa Inggris tuh, yaitu breakfast atau break the fast gitu ya. Jadi Idul Fitri bisa juga bermakna kembali tidak puasa atau kembali makan pagi. Karena kalau kita di Arab, misalnya kalau kalian nanti kita teman-teman umroh gitu saat Idul Fitri, maka Idul Fitri itu tidak terlalu dirayakan di sana. Yang lebih dirayakan Idul Adha karena ada potong kambing, potong onta dan tamu Allah gitu ya. Tapi Indonesia sangat unik gitu. Yang kedua yang tidak kalah uniknya dari kreativitas alim ulama adalah istilah halal bihalal. Kalau kita tanya di tanah Arab, halal bihalal nggak dikenal halal dengan halal, apa maksudnya gitu. Tapi ini kreativitas para alim ulama sejak zaman Wali Songo gitu. Wali Songo itu di abad ke-15 ada sebuah hari di sana yang saling memaafkan
sebuah tradisi di Jawa gitu ya, sehingga kenapa tidak diganti dan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, abad 15, abad 18 kemudian terkenal dengan Sungkeman, Mangkunegaran gitu. Kemudian juga tahun 1948 kayak Haji Abdul Wahab Hasbalah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, ketika ditanya Presiden Soekarno, beliau menyarankan untuk halal bihalal karena tahun itu sedang ada tensi politik yang cukup tegang sehingga diperlukan yang namanya halal bihalal. Dan sampai sekarang terwujud juga halal bihalal ini. Sebenarnya Minal Aidin wal Faizin ini dikenal karena sebuah lagu nih, Pak Amin lebih tahu. Pak, tahu kan lagunya kan? Minal Aidin wal Faizin, dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Itu dari Ismail Marzuki. Kalau Bapak Ibu semua lihat baitnya, itu sebuah lagu satir sebenarnya. Itu ada bait berikutnya, itu dia membahas kelakuan-kelakuan warga plus 62 ya. Ada yang lagi malam takbiran, ada yang mabuk brandy, main ceki, mau pabukan, ada yang korupsi dan lain-lain di saat itu ya, tahun 50-an. Jadi menarik juga, itu juga kreativitas musisi untuk berdakwah dengan caranya sendiri gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan kenapa sih masyarakat atau ulama itu membuat kreasi-kreasi gitu ya? Itu salah satunya karena ada yang tahu kan, ada istilah fikih dan usul fikih. Ada yang tahu fikih itu apa? Fikih, ya, misalnya cara sholat, ya, cara puasa. Itu untuk merumuskan fikih ada namanya usul fikih. Biasanya kita tahu sumbernya adalah Quran, Sunnah, ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama, dan juga kias. Kias itu artinya analogi. Misalnya zaman Rasul tidak ada narkoba, adanya khamar, minuman keras. Jadi mengkiaskan, kalau sesuatu yang memabukkan itu haram, maka narkoba haram juga, seperti itu. Tapi ada satu yang lupa, yang ternyata banyak dipakai gitu ya. Dan ini sangat terkait dengan kreativitas. Ada namanya urf. Apa itu urf? Tadi sudah saya sebutkan, urf itu kearifan lokal. Kayak tadi itu Bapak Ibu yang ganteng-ganteng yang cantik itu ya. Kesini itu kan pasti ada dari wastra atau cara desainnya pasti sangat khas dalam budaya masing-masing. Nah, sehingga urf itu atau lokal genius atau kearifan lokal dipakai oleh alim ulama untuk merumuskan apa yang terbaik saat itu, kebutuhannya apa, saat itu apa yang paling cocok agar katakanlah visi dan misi dari agama ini bisa masuk gitu, ke masyarakat secara lebih luas. Contohnya adalah Imam Syafi'i, dia punya namanya Qaul Qadim dan Qaul Jadid ya. Jadi ada dua fatwa ketika dia di Baghdad di Irak, kemudian pindah ke Mekah sedikit bentar, itu namanya Qaul Qadim, ucapan atau perkataan lama. Kemudian pindah ke Mesir, ada sedikit perubahan dalam berfatwa karena melihat salah satunya. Yang pertama adalah saya tadi lihat Instagram habis nonton itu ya, Kodrat 2 ya. Kodrat 2 itu nonton, coba Ibu silakan nonton tadi. Ya, banyak ya, serem ya. Kodrat 2 itu menarik dan itu bagian dari urf menurut saya, yaitu bagaimana para filmmaker melihat celah, nggak cuma cuan, tapi apa yang paling cocok, yang lengkap gitu. Karena menurut saya Kodrat 2 itu ada 3 keunggulannya. Pertama, superhero, bener kan? Superhero kan? Auzubillahi minasyaitonir. Ada yang namanya superhero, jadi diperlukan seperti superhero, sama seperti Jaka Sembung. Saya menganggap Jaka Sembung sebagai superhero. Karena kalau superhero ngikutin barat, plek-plekan, saya nggak mau nyebut nama, gitu. Pernah diusahakan. Pertama laku, tapi lama-lama orang tidak terlalu laku. Tapi ketika dia Jaka Sembung, ketika dia ada kearifan lokal di situ. Kearifan lokalnya itu adalah adanya ruqyah atau ruqyah itu Islamic exorcism, atau artinya supaya mengatasi kesurupan, ya kan? Kesurupan itu kan banyak di mana-mana gitu. Yang ketiga, menggabungkan horor dengan action. Ini trivia, saya sedang riset.
Charles Ghazali, sang sutradara, itu adalah anak dari mendiang Henry Ghazali. Nih, Pak Menteri saya minta tahu, Henry Ghazali tahun 70-an dengan kakaknya namanya Alesto pergi ke Hong Kong, bikin namanya Donick Films, dan dia membuat film-film pertamanya Chow Yun Fat, Pak. Chow Yun Fat, ya, Chow Yun Fat tau nggak? Coaching Tiger Hidden Dragon. Nah itu menarik sekali, saya sedang teliti itu. Kok bisa orang-orang Indonesia, belum lagi ada Billy Chong atau Willy Dosan dan lain-lain, ke sana itu ada apa ya? Itu urus macam apa? Kreatif macam apa sehingga mereka memutuskan buat pikiran ke sana. Tapi kemudian pulang Pak Henry Ghazali. Nah, masalah ruqyah, masalah kesurupan itu kan di mana-mana ya di dunia muslim. Tapi kenapa hanya ada di Indonesia yang sangat kenal, yang booming gitu? Di Turki ada namanya Gabe, di Netflix ada Gabe beberapa judul, salah satunya Gabe The Possession yang paling serem di Netflix. Ada di Malaysia Munafik 1, Munafik 2, kalau nggak salah di Netflix sama di Disney Hotstar. Tapi yang kayak Kodrat dan Kodrat 2 itu hanya di Indonesia. Dan ini menarik karena Ustadz jadi tokoh utama zaman Orde Baru. Kalau kata Karl Haider nggak ada tuh evil versus good ya. Tapi disorder menjadi order karena itu kiainya datang di belakang. Wow, baca doa, matilah sebelum bolongnya, matilah gitu. Ketika Jelangkung setelah reformasi sama sekali nggak ada ustadz. Nggak ada ustadz sama sekali. Kemudian ada Pengabdi Setan 2017 oleh teman sahabat saya Joko Anwar, ada ustadz tapi mati gitu. Mati, ustadznya mati. Baru Kodrat inilah seorang ustadz menjadi tokoh utama dalam sebuah film gitu ya. Ini menarik sekali. Nah, itu saya yakin itu karena gitu, karena melihat gini dan laku, karena ada kedekatan budaya. Yang kedua, yang saya buktikan dan saya sedang riset juga yaitu film-film pocong. Ada suka film pocong ini? Ada film pocong. Serem nih. Film pocong ini, pocong itu kan prosesi kematian Muslim dengan memakai kain kafan ya. Jadi setiap Muslim yang meninggal biasanya kalau nggak ada masalah urgent atau ada hal-hal luar biasa pakai kain kafan. Kalau hidup lagi jadi pocong, gitu kan? Berarti seluruh dunia yang Muslim harusnya familiar dengan pocong, ya kan? Pertanyaannya, ini riset question saya, saya jadi dosennya. Kenapa hanya di Indonesia ada film pocong yang laku? Coba itu karena menurut saya. Kenapa nggak ada di Iran? Iran itu sangat kuat ya filmnya. Turki juga kuat filmnya. Malaysia aja lah, kalau di Malaysia di Singapura ada yang namanya hantu bungkus atau hantu guling atau hantu bantal kan disebut. Tapi Indonesia doang yang laku. Banyak. Saya teliti ada lebih dari 45 judul dengan kata pocong dari tahun 75. Ini berarti menandakan filmmaker kita sudah kreatif dari dulu, tapi harus sesuai dengan cultural specificity atau cultural proximity. Kalau nggak dekat dengan, kan gini, pocong itu kan salah satu yang sangat dekat ya. Ingat ya, ada viral berita Korea membahas tentang ketika pandemi, ketika karantina PSBB, ada orang cosplay jadi pocong di daerah Karangasem atau mana gitu di Jawa. Tujuannya supaya orang-orang tidak keluar malam, supaya tetap karantina. Gitu. Jadi kesimpulannya orang-orang di Indonesia lebih takut pocong daripada COVID gitu. Ya kan? Ketika ada pocong, takut kan nggak mau masuk. Itu kan adalah cultural specificity. Karena kolega saya di Binus University, di Vina Sufianti, dia bikin film pendek judulnya Heirloom tentang pocong. Nah ini ekraf banget nih. Devina itu keliling film lab, keliling script lab ya, buat nyari dana gitu. Sampai Eropa ada ketemu satu orang. Pak Menteri satu orang ditanya, kenapa pocong gitu? Ya karena paling menakutkan pocong gitu ya, kalau pocong kan hidup lagi ya. Ada yang bilang itu Indonesia zombie. Tapi bagi saya, kata orang Eropa, it's kinda cute katanya, it's kinda cute, it's like a rare candy katanya. Saya nggak serem gitu. Nah, kemudian karena ini pinternya filmmaker kita, yang serem, ini riset juga saya juga, yang serem itu bukan pocongnya, tapi beyond the pocong. Kalau kita nonton film misalnya pocong di Origin atau apa, itu yang ada ilmu hitam, Banaspati, ya kan? Ada dendam kusuman, ada unfinished business, ada. Jadi yang pocong sehingga ketika
buat pasar internasional mereka juga memahami gitu, karena satu ada yang namanya naratif horor. Yang horor itu ceritanya bukan jump scare. Saya salah yang paling gak suka dengan jump scare. Karena apa? Kalau jump scare, ketika musiknya berubah, nah itu pasti serem nih gitu. Pasti udah ketebak. Tapi kalau yang serem itu naratifnya, semua satu kampung menyeramkan gitu, satu kampung punya ideologi ya kayak Rumah Tanah Jahanam misalnya. Itu justru serem karena itu storytelling sama story itu sangat penting gitu. Nah, filmmaker kita itu sangat bisa gitu. Bahkan sudah terbukti beberapa film kita ditonton dan laku di luar negeri ya. Tidak hanya di jiran. Mungkin itu saja dari saya. Jadi huruf ini sangat penting, kearifan lokal, sesuatu. Huruf itu dari akar kata arofa ya arifu. Ya, orangnya namanya Arif, namanya Pak Arif. Ada Pak Arif ini namanya Arif bijaksana gitu ya. Terus ilmunya namanya irfan, ilmu tentang kebijaksanaan. Sesuatu yang dianggap uruf itu adalah sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat saat itu. Namanya ma'ruf. Kalau istilah bukan soto ya. Kalau amal ma'ruf nahi munkar yang disebut dengan ma'ruf kan ada hasan, ada khair ya kan. Kebaikan itu banyak bahasa Arabnya. Tapi di situ disebut ma'ruf, sesuatu yang memang sudah diakui atau disepakati bahwa itu baik oleh sebuah kelompok gitu. Mungkin itu saya tutup dengan burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Dalam kondisi yang penuh kenangan dari bagian kesamaan dan kata undangan setelah kesamaan diharapkan dapat kembali ke tempat semula karena masih ada beberapa rangkaian acara termasuk oleh Pak Menteri, Ibu Wakil Menteri, dan juga Ibu Sekren. Dan selanjutnya juga ada Okodas dan hadiah bermanfaat lainnya. Jadi jangan kemana-mana. Setelah bersama-sama kami harapkan dapat kembali ke tempat semula, menempati tempat duduk yang sudah disediakan, dan kita
Jeng jeng. Untuk mendapatkan hadiah utama berupa satu buah sepeda yang dipersembahkan oleh Bapak Menteri kita Bapak Muridnya Hasyim. Selamat Mas Fadli. Dapat itu doang, satu lagi doang tuh. Selain dulu bersama kita ya, Mas Fadli. Masih ada dua sepedanya. Baca bismillah ya, semoga dapat. Baca bismillah, yang itu. Fajar Awaludin. Ada Fajar. Oh langsung didiemin. Ada apa lagi? Sekali lagi panggilan kedua untuk Fajar Awaludin. Panggilan ketiga untuk Fajar Awaludin. Baik, bisa diulang kembali, oke. Karena banyak ini ya, pengunjung bayaran ya. Cuma lagi dari namanya. Nggak ada orangnya, namanya apa? Fikri Awaludin. Ada orangnya. Fikri. Kakak Fikri. Oh, iya. Kakak Fikri. Teman-teman ini kebetulan hadiahnya ada 15, namun untuk yang dipanggil ke depan hanya 5 dulu ya. Nanti sisanya kita lanjutkan setelah acara dan juga doa setelah acara selesai bersama doa penutup ya. Oke. Selanjutnya. Ya, kita berikan kompor gas ya kan? Ya. Langsung aja Pak. Nggak ada ini, nggak ada. Nggak ada ini. Oke. Boleh, silakan. Selamat Kak Adi. Oke. Baik, mendapatkan Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kami kesehatan rohani dan jasmani sehingga kami dapat mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah 1 bulan penuh kami menjalankan ibadah puasa, lapar dan haus telah kami tahan, nafsu insania dan nafsu amarah telah kami redam demi mendapatkan rahmat dan ampunan serta ridho dan barokah-Mu ya Allah. Maka pada hari ini kami keluarga besar Kementerian Ekonomi Kreatif berkumpul di tempat ini untuk saling memaafkan, melepaskan salah dan dosa di antara kami, menghilangkan penyakit yang bersarang dalam hati sanubari di antara kami, sehingga bersihlah hati kami untuk menjadi kembali fitri dalam melaksanakan ibadah kepadamu dan memancarkan cahaya Islami dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Semoga mulai hari ini kami bisa lebih bijak, lebih sabar, lebih semangat dan terutama lebih kreatif untuk menjalankan tugas-tugas dan kewajiban kami baik sebagai unsur pimpinan maupun staf di kementerian ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian berakhir sudah acara halal bihalal di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif hari ini, yaitu Senin 14 April 2025. Hadirin pertama